Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah tengah minggu online pada malam hari ini. Dengan kerendahan hati, marilah kita bersyukur atas kasih Tuhan yang tak pernah berakhir, yang selalu baru bagi kita setiap hari. Malam ini kita akan diberkati firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 dengan tema berkat Tuhan yang tak pernah habis. Kasih Tuhan yang senantiasa baru berlimpah di dalam hidup kita. Kita juga bersyukur pada malam hari ini atas kehadiran Bapak Pendeta Bernard Siagian MTH yang siap akan menaburkan firman Tuhan bagi kita. Kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas malam hari yang indah ini di mana kami dapat berkumpul bersama merenungkan firman-Mu dalam ibadah tengah minggu online. Kami datang Tuhan dengan penuh kerendahan hati, siap untuk menerima firman-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami, yang Engkau limpahkan setiap hari. Biarlah Tuhan, Engkau selalu setia mencukupi segala keperluan kami, dan kami juga Tuhan siap untuk menerima kasih dan damai sejahtera dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu pada malam hari ini, Bapak Pendeta Bernard Siagian. Kiranya Tuhan Engkaulah yang memberikan hikmat, kuasa, sukacita, dan Roh-Mu yang kudus, agar beliau dapat menyampaikan pesan-Mu dengan penuh kasih. Biarlah Tuhan setiap perkataan merupakan berkat dan kekuatan bagi kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, betapa hati kami bersuka cita menyambut firman yang senantiasa Engkau taburkan dalam kehidupan kami. Kiranya hari ini juga penuh dengan kasih karunia-Mu. Dengan firman yang kami akan dengar, dan hamba-Mu menaburkannya dalam pertolongan Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kewajiban. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah senantiasa hendak memberikan berkat-berkat-Nya. Oleh karena itu, Allah sesungguhnya sebagai sang sumber berkat, hendak melimpahkan segala berkat-berkat-Nya. Karena itulah, identitas dan jati diri Allah sebagai sang sumber berkat. Ia senantiasa kaya dan bahkan berkelimpahan dalam segala sesuatu, supaya Ia juga memberikan segala yang baik, segala kebajikan kepada semua orang.
Dan Allah juga mau menjadikan kita sebagai saluran berkat. Oleh karena itu, Tuhan sendiri berjanji akan memberkati orang-orang yang diberkatinya dan memberkati sesamanya. Sebagai orang-orang yang percaya, kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan memiliki ketidakterbatasan. Allah tidak terbatas dalam segala sesuatu, termasuk juga dengan berkat-berkat-Nya. Bahwa kekayaan sejati itu berasal dari Allah. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kedekatan kita, hubungan kita, keintiman kita dengan Allah. Demikianlah kita juga sebagai anak-anak Allah hendak dilimpahi berkat oleh-Nya. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang yang dikasihi Allah, kita ingin dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama kita, supaya melalui kehidupan kita juga semua orang diberkati, dan melalui kebaikan kita, Allah yang maha baik itu juga dapat dipuji dan dikenal oleh semua orang. Tuhan tidak hanya berfokus pada kebutuhan kita sendiri, tetapi juga Ia menyediakan lebih untuk kita, untuk memberdayakan kita, untuk menjadikan kita berkat bagi orang lain. Karena itulah karakter Allah, Sang Sumber Berkat. Oleh karena itu, bagaimana kita juga tidak hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Kalau kita memohon berkat Tuhan, dan Tuhan memberkati kita, Tuhan selalu juga menyediakan melalui kita, memberdayakan kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Karena itulah Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus untuk memberikan sumbangan bagi jemaat Yerusalem yang sedang mengalami kesusahan pada waktu itu. Ia membangkitkan semangat dan membina agar jemaat sungguh tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi bagaimana memberi sebagaimana Tuhan juga sudah memberkati setiap orang. Karena itu saudara-saudara, Allah sanggup melimpahkan segala berkat-Nya, bahkan memerintahkan berkat-Nya kepada siapa saja yang dikasihi-Nya, supaya kekayaan dan kecukupan yang kita peroleh dari Allah itu juga boleh memberikan berkat bagi orang lain. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita, dan kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Jemaat yang terkasih, Paulus menghendaki agar jemaat Korintus memberikan sumbangan bantuan kepada jemaat Yerusalem bukan karena kelebihan mereka, melainkan sebagai buah iman, dan bukan karena kewajiban mereka, tetapi semata-mata hanya karena pengenalan akan Allah sebagai sumber berkat dan refleksi diri sebagai anak-anak Allah yang telah dikasihinya, yang diberkatinya. Dan karena itu maka dalam memberi, sesungguhnya kita sedang berpartisipasi dalam rencana Tuhan. Dan inilah menjadi sebuah siklus berkat yang terus berkelanjutan. Ketika kita memberikan, maka pemberian kita itu pun akan mengalir kepada yang lain. Begitu juga dari orang lain juga akan mengalir pada waktunya juga kepada kita. Seandainya semua orang menghayati dan menerapkan pemahaman yang seperti ini, maka Tuhan pun akan dengan senang hati melimpahkan, bahkan memerintahkan berkat-Nya kepada orang-orang yang saling
mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudara, kalau Tuhan sang sumber berkat itu yang tidak terbatas, dalam keterbatasan kita itu Allah mau menunjukkan ketidakterbatasannya itu, maka disitulah kemahakuasaan Allah juga akan dirasakan, dikenal, dan dinikmati oleh semua orang. Nah, karena itu juga saudara-saudara, bagaimana pemberian kita itu supaya itu adalah buah iman dari ketulusan hati, agar kita juga melihat bahwa di dalam perbuatan kita, dalam pemberian kita itu, disitulah kita juga melihat Allah. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 8. Siapa yang mempunyai hati yang tulus, siapa yang tulus hatinya, ia akan melihat Allah. Karena itu dari pemberian kita yang tulus hati, pemberian kita dengan kesungguhan, kerelaan hati itulah kita akan melihat Allah, dan semua orang akan melihat adanya kehadiran Allah, campur tangan Allah dalam setiap perbuatan kita. Dan karena itulah, maka dalam perbuatan-perbuatan sedemikian, kita akan melihat Allah. Allah menyatakan kuasanya. Kiranya dengan firman Tuhan ini, kita juga senantiasa bersuka cita. Ketika Tuhan memberikan kesempatan dan kesanggupan bagi kita untuk memberi berkat melalui apa yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Maka Allah pun akan menunjukkan kuasa dan kekuatannya dengan apa yang kita terima. Bukan hanya dari Allah, tetapi melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terutama juga dari apa upaya, usaha, pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga berkat yang kita salurkan juga akan mengalir dan akan kembali juga pada waktunya kepada kita dan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih kepadamu Bapa di sorga. Kalau kami Engkau perkenankan melihat Tuhan melalui setiap berkat dan pemberian yang kami boleh bagikan satu dengan yang lain. Sehingga semua orang juga boleh menjadi saluran berkat dan menyatakan kuasa kasih-Mu yang melampaui akal pikiran, bahkan yang tidak kami mengerti. Dan apa yang Tuhan lakukan melalui berkat-berkat-Mu yang mengalir dari setiap pribadi kepada yang lainnya, maka karya-Mu akan nyata. Terpujilah Engkau Bapa, ketika kami juga boleh Engkau pakai, Engkau berdayakan untuk menjadi saluran berkat, sehingga semua orang juga melihat kasih Tuhan, kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan, karya-Mu yang ajaib, sehingga semua orang boleh percaya dan diberkati. Kami mau berdoa juga Tuhan, untuk semua anak-anak Tuhan, orang-orang yang selalu berseru kepadamu dalam segala kesulitan dan kekurangannya. Ingatkanlah bahwa ada Tuhan, sang sumber berkat yang tidak terbatas, yang selalu melihat dan mendengarkan, bahkan campur tangan dalam setiap kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan kami. Kami juga mau berdoa juga Tuhan, untuk setiap orang yang dengan sukacita, dengan tulus hati, menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Kami bersyukur ketika anak-anak Tuhan yang dengan tulus hati boleh menampakkan kehadiran Tuhan melalui perbuatannya, menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Berkatilah anak-anak-Mu yang selalu setia menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Dan kami juga percaya dengan janji-Mu bahwa setiap apa yang kami lakukan,
untuk nama-Mu dipermuliakan, Engkau sendiri pun akan melimpahkan berkat-Mu secara berlebih, sehingga dari kelebihan yang Tuhan karuniakan, semua orang boleh melihat kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin.